Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada dan akan datang,
Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatu. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami. Secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Fransiskus Bobby Prasetyo dengan Jessica Ayu Ningrum. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam pimpinan-Mu, dalam kasih anugerah berkat-Mu. Tuhan, Kau sediakan membekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan Tuhan pemberkatan ini bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita pujikan satu pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan berkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Fransiskus Bobby Prasetyo dengan Jessica Ayu Ningrum. Anda berdua hari ini bahagia? Sangat bahagia atau stres? Tadi malam bisa tidur enggak? Susah ya, mungkin mikirkan hari ini. Hari ini adalah hari yang spesial bagi mempelai berdua. Saya percaya sudah dipersiapkan sekian lama, dua keluarga mempersiapkan karena menyadari pernikahan adalah sebuah
kehidupan sebuah hal yang sangat penting karena itu menentukan kehidupan mempelai berdua ke depannya bagaimana. Kita semua tinggal dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Anda bahagia atau tidak bahagia tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga kalian masing-masing. Kalian mungkin sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai anak. Anda bahagia atau tidak bahagia, sekali lagi, sangat dipengaruhi oleh kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Kalau rumah tangga rukun harmonis, saya percaya kita yang hadir dalam keadaan penuh sukacita. Walaupun dalam membangun rumah tangga juga ada tantangan dan masalah. Tapi kalau dalam kehidupan rumah tangga ada kerukunan, ada kesatuan, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita. Tapi kalau rumah tangganya sedang konflik, bahkan konflik yang berkepanjangan, dan saya pasti juga tidak bahagia. Demikian juga mempelai berdua. Masa kecilmu bahagia atau tidak bahagia? Tergantung rumah tangga orang tuanya. Kalau rumah tangga orang tuanya, suami istri, bapak ibunya rukun, perhatian sama anak-anak, masa kecilnya bahagia. Tapi kalau rumah tangga orang tuanya mengalami masalah atau bahkan cerai, masa kecilnya mereka menderita. Kita semua saudara sekalian, tidak terlepas hidup itu sebagian besar ada dalam kehidupan rumah tangga. Maka rumah tangga ini sangat penting, amat penting. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ketika melakukan mukjizat yang pertama, bukannya menyembuhkan orang sakit, bukannya ngusir setan, bukan membangkitkan orang mati, tetapi justru di dalam sebuah pernikahan, Tuhan memberkati sebuah perkawinan, di mana Tuhan melakukan mukjizat, air tawar menjadi anggur yang manis. Sudah itu menyatakan bahwa betapa pentingnya kehidupan rumah tangga. Karena rumah tangga ini yang akan menurunkan generasi berikutnya. Generasi seperti apa yang diturunkan? Kalau rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka keturunannya akan menjadi keturunan yang baik. Tapi kalau produk dari rumah tangga yang kacau, anak-anak juga akan menjadi anak-anak yang penuh trouble, ya problem emosi dalam hidupnya. Maka mempelai berdua, Anda berdua ingin bahagia, mesti harus hidup sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Bobby dan ini panggilannya Bobby ya, terus Ayu atau Jessica. Bobby dan Jessica. Kalian setelah kalian masuk dalam masa pacaran, Anda berdoakah? Bobby, apakah engkau berdoa? Tuhan, apakah Jessica ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Jessica. Jika engkau pacaran dengan Bobby, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Bobby ini pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Tuhan memberikan jodoh yang paling tepat. Itu yang menjadi dasar bekal bagi kalian membangun rumah tangga. Nanti dalam membangun rumah tangga Anda menghadapi yang namanya masalah, lalu juga Anda mungkin tidak seperti yang kau harapkan pasanganmu. Ada hal-hal kelemahan, kekurangan, dan juga ada kebiasaan yang juga tidak disukai. Tapi yakin dan percayalah, karena kalian sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak salah memberikan pasangan. Jadi tidak usah mikir cari yang lain. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Dan itu yang membuat engkau dalam membangun rumah tangga menjadi kokoh. Saya sudah berdoa, Tuhan memberikan pasangan yang terbaik. Lalu saat ini juga saya ajak Anda berdua, sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, jangan bingungi hal-hal yang lain. Tapi sungguh-sungguh menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Firman Tuhan berkata, Tuhan hendak mencurahkan berkat anugerah, kekuatannya, kasihnya kepada orang yang bersungguh hati. Jadi saya ajak mempelai berdua, sungguh-sungguh. Demikian juga kedua orang tua,
juga sudah berdoa ketika putra-putrinya sudah menginjak dewasa, tentu berdoa, Tuhan kasih jodoh anak saya. Biarlah orang tua juga yang sudah berdoa untuk putra-putrinya dengan yakin dan percaya Tuhan memberikan mantu yang baik. Sudah, sekali lagi pernikahan adalah anugerah Tuhan. Kalau kita ingin hidup kita bahagia, rumah tangga kita bahagia, mesti kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan yang merancangkan, Tuhan juga yang memberi petunjuk. Dan selama kita hidup sesuai firman Tuhan, pasti rumah tangga kita diberkati dan bahagia. Saudara, dari gereja juga rindu supaya setiap jemaat yang diberkati, rumah tangga mereka sungguh-sungguh bahagia. Maka di gereja ada bimbingan pranikah, ada konseling pranikah, membekali mempelai berdua di dalam membangun rumah tangga. Karena perjalanan kehidupan rumah tangga bukan 1-2 hari, bukan 3-4 bulan, bukan 5-6 tahun saudara. Tapi sejak hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin Tuhan memberikan hidup bersama-sama 30 tahun lebih, mungkin sampai 40 tahun lebih, mungkin sampai 60 tahun lebih. Sebuah perjalanan yang panjang. Maka dari gereja memberikan bimbingan, konseling, membekali. Dan juga pada saat ini juga dari gereja juga memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Ketika kita berjalan di jalannya Tuhan, maka Tuhan pasti, bukan semoga, kalau kita berjalan di jalannya Tuhan dalam tuntunan Tuhan, maka apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Kalau kita terus berjalan di jalannya Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka Tuhan akan menggenapi dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita ingin hidup kita berhasil dan pernikahan kita berhasil, rumah tangga kita bahagia, pekerjaan keuangan kita bisa baik, hiduplah sesuai tuntunan Tuhan, sesuai firman Tuhan. Pasti saudara, hidup kita diberkati Tuhan. Silakan mempelai buka di Ulangan pasal 28. Sudah saya kasih batas, ini ada batas. 28 ayat yang pertama. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukannya dengan setia segala apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan mengangkat kau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan menjadi bagianmu ketika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Ayat ke-6, keluar masukmu Tuhan akan menjagai. Ayat yang ke-12, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langitnya, sehingga kamu tidak lagi minta pinjaman, tapi memberi pinjaman. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukannya dengan setia, maka bagian Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Tuhan yang akan mengangkat kau, yang mempromosikan. Dan segala berkat akan datang padamu. Berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, sukacita, berkat kerukunan dalam rumah tangga, berkat rezeki, keuangan, segala berkat. Baik kamu di kota, di desa, gak peduli di mana engkau berada saudara. Tapi ketika bersama dengan Tuhan, lalu janji Tuhan berkata, kau tidak akan minta pinjaman, tapi memberi pinjaman. Mempelai berdua pilih mana? Minta pinjaman atau memberi pinjaman? Kalau minta pinjaman masih pinjam sana, pinjam sini, artinya masih hidup miskin. Artinya masih hidup dalam kekurangan, masih melarat. Tapi kalau sudah memberi pinjaman, artinya engkau sudah lebih diberkati. Dan Tuhan janjinya, kalau kita sungguh-sungguh, maka ada berdua, tidak akan minta pinjaman, tapi bisa memberi pinjaman. Tuhan juga berpesan pada Yosua, di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8. Jangan lupa kau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam.
bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau kita, saudara sekalian, supaya kita tetap bisa berjalan di jalannya Tuhan, Tuhan ingatkan, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Diperkatakan. Maka Alkitab yang dari gereja berikan, bukan disimpan, tapi dibaca. Pada waktu engkau baca, bacalah dengan bersuara sampai telingamu mendengar. Dan ketika engkau membaca, apa yang kau ucapkan, sabda Tuhan yang kau ucapkan, firman Tuhan berkata, tidak akan kembali dengan sia-sia. Terlebih ketika engkau membaca dengan sungguh hati. Dengan kesadaran, ini adalah firman Tuhan. Dan kalau saudara menyadari, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau engkau sungguh nyadari, dan kau percayai, waktu kau baca, itu adalah perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kapan itu digenapi? Suatu saat pasti digenapi. Maka dibaca. Dan pada saat kita membaca, itu mentahirkan atmosfer sekitar kita. Dan juga memberkati hati jiwa kita, saudara, dengan firman Tuhan. Ya, maka jangan lupa baca firman Tuhan. Renungkan, waktu kita merenungkan, kita meresapi, kita menghidupi, saudara ngerti isi hatinya Tuhan. Dan ketika engkau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Jadi direnungkan, kemudian sudah melakukan, maka Tuhan, bagian Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Apa yang Tuhan inginkan? Silakan mempelai buka di pita yang biru. Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan Yesus, dari 10 hukum yang Tuhan berikan, Tuhan memberikan hukum Taurat, Allah memberikan hukum Taurat, mana yang paling penting? Ini pertanyaan yang berjebak. Kalau Yesus menjawab salah satu, maka mereka akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Sedangkan 10 hukum Taurat sama pentingnya. Dari hukum pertama sampai 10. Maka Tuhan menjawabnya begini. Hukum yang pertama adalah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budimu, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus menjawab, saudara. Pada dua hukum ini, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi bergantung pada dua hukum ini, saudara. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas dua hukum ini saja. Sederhana, saudara. Jadi prinsip dalam hidup kita gak susah-susah. Hanya dua prinsip hukum yang utama ini. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas sikap hatimu terhadap Tuhan. Bagaimana kualitas ibadahmu kepada Tuhan. Apa benar saudara sekalian miliki hati yang takut akan Tuhan? Orang takut akan Tuhan, orang itu sadar bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha tahu. Jadi apapun yang kita lakukan, orang lain tidak tahu, tidak ada satupun yang tahu, Tuhan tetap tahu. Tapi kok ya nekat. Sudah ngerti selingkuh tidak boleh, tapi ya tetap ada yang nekat. Lalu dia tetap ibadah. Sudah, bahkan ada yang juga, wah kelihatannya melayani. Namanya itu tidak takut akan Tuhan. Benar itu malah itu benar-benar tidak takut akan Tuhan.
Tuhan Maha Hadir, tahu, sudah dilarang nekat kan sama dengan tidak takut kan. Kalau saudara dikasih di lalu lintas kan gitu, kalau merah harusnya berhenti, tapi yang beladang toh. Nah, saya sok-sok beladang saudara ya, nah katut sing ngarepe ya bus gitu saudara ya, tapi sebenarnya kan tidak boleh. Ya itu kadang-kadang kecepatan sih ya, merahnya sebentar, merahnya lama, hijaunya sebentar, jadi ya nekat bus. Tapi saudara itu kenapa? Ya tidak takut. Kalau takut saudara, ya tidak dilanggar. Sudah tahu korupsi tidak boleh, tapi korupsi jalan terus. Ibadah jalan terus. Wah malah kelihatannya bantu pembangunan rumah ibadah. Orang ngerti uang korupsi. Wah, ada bencana ngasih sembako besar-besaran. Tapi uang dari korupsi. Tidak takut akan Tuhan. Nomor satu, sadari Tuhan Maha. Ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, firman Tuhan berkata, berbahagia. Karena orang berbahagia itu adalah orang yang tidak melanggar firman Tuhan. Itu pasti bahagia. Kalau tidak melanggar firman Tuhan itu bahagia. Melanggar firman Tuhan ya boleh masalah sendiri. Seperti Adam dan Hawa. Ketika dia ada di Taman Eden, selama mereka taat tidak melanggar firman Tuhan, dia selamanya di Taman Eden. Begitu melanggar ya diusir. Begitu diusir ya sudah penderitaan muncul semua. Sama. Begitu rumah tangga baik-baik, taat pada Tuhan, rukun, harmonis, bahagia. Salah satu balelo saudara tidak setia, mulai mengkhianati, saudara sekalian mulai tidak setia. Ya sudah. Rumah tangganya tidak lagi bahagia. Salah satu tidak bertanggung jawab, ya sudah. Masalah terjadi. Kalau sama-sama saudara melakukan bagiannya, maka apa yang Tuhan rencanakan, rumah tangga itu mesti menjadi bahagia. Karena Tuhan sendiri berfirman, tidak baik manusia itu sendiri. Berdua mestinya menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih semangat, lebih bergairah, lebih bertanggung jawab. Tapi ternyata tidak semua pernikahan begitu saudara. Kalau Anda sungguh-sungguh ya, Bobi, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau engkau jadi seorang pria yang takut akan Tuhan, dan engkau sebagai suami yang mengasihi istri dan anak-anakmu, kau mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, pasti engkau mengasihi istri dan anak-anakmu, pasti saudara. Kalau seorang pria sungguh-sungguh dia mengasihi Tuhan, maka dia akan jadi suami yang mengasihi istri dan menjadi bapak yang mengasihi anak-anaknya. Kalau dia kerja, dia juga menjadi, dia bekerja dengan jujur, saudara. Pengusaha yang jujur, jadi pemerintahan yang jujur, karyawan yang jujur, asal. Pertama mengasihi Tuhan. Demikian juga Jessica. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau akan jadi istri yang mengasihi suami. Kau menjadi ibu yang mengasihi anak-anakmu. Kalau engkau kerja, kau juga akan jujur. Kuncinya kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita taat pada Tuhan, dan kalau kita takut akan Tuhan, maka pasti akan jadi pribadi yang baik. Nomor satu, hubunganmu dengan Tuhan. Bangun misbah, cari Tuhan. Undang Yesus masuk dalam kehidupan rumah tanggamu. Jadikan Tuhan menjadi pusat hidupmu. Jadikan firman Tuhan itu sumber kebenaran. Maka hidupmu ada dalam berkat Tuhan. Yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Siapa sesama kita? Siapa sesama kita? Sesamamu siapa? Jessica, siapa sesamamu? Semua orang, ya, semua orang sesama kita, semua orang. Jadi orang Kristen itu tidak boleh punya kebencian, tidak boleh punya dendam. Kasihlah sesamamu, semua termasuk yang memusuhi kamu, yang menfitnah kamu, yang merugikan kamu, mungkin juga yang mencelakai kamu. Firman Tuhan tetap berkata, kasihlah sesamamu. Terutama adalah warga, orang-orang dekat kita. Tapi semua orang. Jadi orang Kristen tidak boleh punya musuh, tidak boleh punya dendam.
Nah bagaimana orang yang menyakiti, orang yang mengkhianati, yang menfitnah, merugikan kita? Tuhan berkata, doakan, ampuni, doakan, berkati. Saudara, kalau kita melakukan segala yang Tuhan perintahkan sebenarnya untuk kebahagiaan kita sendiri. Jadi kalau orang itu ya mencelakai kita dan kita mentaati firman Tuhan, Tuhan ampuni dia, Tuhan berkati dia. Kalau dia tidak bertobat, maka berkat itu balik pada kita. Kalau dia sudah bertobat, dia menerima berkat itu, saudara. Saudara jangan ikuti yang lain, iman yang lain, kutuki saudara. Jangan. Tuhan tidak pernah ngajari kutuki saudara. Saudara mengutuki kalau orang itu tidak layak kau kutuki, balik kepada kamu. Kena kepada kamu sendiri. Jadi lebih baik apa? Yang berkati. Kalau dia tidak layak terima berkat, berkati balik kita. Kalau layak dia puji Tuhan. Jadi saudara, belajar apa yang Tuhan ajarkan. Apa yang Alkitab ajarkan akan membawa engkau bahagia. Bobi, kau mencintai Jessica? Sungguh? Teman gadismu banyak apa dikit? Oh sedikit, ya. Dari sedikit gadis yang kau kenal, sedikit ya. Dari sedikit gadis yang kau kenal, kenapa kamu pilih Jessica? Nah, sebentar, pakai mic karena biar direkam. Ya. Supaya Jessica juga tahu, apa sih kenapa kamu jatuh cinta sama dia. Oh iya, terima kasih. Saya tuntun ya. Kalau kau lihat wajah Jessica, apa sih komentarmu? Dilihat dulu wajahnya. Ya, komentarnya apa? Silakan. Oh iya. Komentarmu. Kalau kayak gini jadi gugup Pak. Dilihat wajahnya, komentarnya apa? Dilihat. Ya, salah satunya cantik. Cantik. Ya, saya mau tanya Jessica, selama pacaran pernah enggak Bobby berkata kamu cantik? Jarang, Pak. Jarang. Tapi ketika dia berkata kamu cantik, kamu seneng enggak? Seneng. Seneng saudara ya. Maka Tuhan ngajarkan perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati. Kamu cantik, aku suka lihat wajahmu, kamu menyenangkan. Yang mendengar seneng, tapi sebenarnya bagi kita sendiri seperti itu. Saudara yang sudah jadi suami istri, harus senang dengan pasanganmu. Harus suka dengan pasanganmu. Selama engkau suka, kau bahagia. Jadi Bobby, ya, ketika engkau terbangun tidur sebelahmu, Jessica masih tidur pulas, kau lihat wajahnya, aku suka dengan orang ini. Aku sayang dengan orang ini. Aku senang dengan orang ini. Kau bahagia, kamu bahagia. Demikian juga Jessica, ketika engkau terbangun, Bobby di sampingmu, ngorok lagi. Aku suka dengan orang ini. Aku sayang dengan orang ini, kamu bahagia. Tapi begitu engkau mulai tidak lagi suka, ketika engkau mulai tidak suka, makin tidak suka, akhirnya engkau akan menyesali pernikahanmu. Kenapa aku menikah dengan dia? Kekecewaan yang terjadi. Sejak itulah engkau menderita. Karena apa? Kamu membuat dirimu sendiri tidak bahagia. Mesti senang dengan pasanganmu. Kau bahagia. Kau menikmati hidup rumah tanggamu. Dan itu otakmu juga akan merespon itu. Jadi kalau engkau berkata, aku suka, aku senang, kamu cantik, seperti itu yang kau lihat. Tapi kalau engkau mulai melihat buruknya, tidak sukanya, ya benar-benar akhirnya tidak suka. Dan kemesraan pasti hilang. Dan hubungan suami istri pasti jadi kering dan tidak bahagia. Ya, mesti suka ya. Jessica, kalau lihat wajahmu yang datang bukan cuma Bobby saja. Ada pemuda yang lain? Ada enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Ya wes reneng pilihan nih kok. Iya, ya, Tuhan yang memberikan ya, jodoh ya.
Ya. Jadi kalian harus suka dengan pasanganmu, ya. Nah, sekarang saya mau tanya yang penting Saudara. Jessica, setelah kamu jadi istri, apa yang akan kau lakukan untuk Bobby suamimu? Saya belajar memasak, Pak. Oh, belajar masak. Oke, sekarang belum bisa masak. Oh, belum pernah masak. Ya, terus apa lagi? Belajar membersihkan rumah. Waduh. Tapi Bobby ini enggak cari pembantu sih. Dia cari istri kok. Lah kok masak, bersihkan rumah, nyuci pakaian. Nah itu cukup pembantu no ya. Fungsi ini istri kok. Apa? Melayani dengan sepenuh Ya, hati. melayani suami. Nah, kalau kau melayani suami, kau melakukan hal yang kamu pikirkan tadi, aku mau masak yang enak untuk suamiku, yang menjadi kesukaan suamiku. Kira-kira Bobby bahagia enggak? Bahagia. Bahagia, ya harus begitu. Ya. Jessica, engkau jadi istri. Aku mau buat suamiku bahagia. Aku ingin buat suamiku berhasil. Maka perjuanganmu, doamu, dukunganmu untuk suamimu. Dan ketika engkau melakukan semua itu untuk suamimu, dan kau melihat suamimu bahagia, engkau bahagia. Itu sebenarnya saudara. Ya. Tapi seringkali orang egois. Setelah menikah, mintanya dilayan, mintanya diperhatikan. Selama egois, mementingkan diri sendiri, tidak pernah bisa bahagia. Tapi buatlah orang yang kau cintai bahagia, maka engkau bahagia. Bobby, kamu bahagia enggak? Punya istri Jessica. Bahagia, Pak. Bahagia. Lalu kau jadi suami, apa yang kau lakukan untuk Jessica? Tanggung jawab. Tanggung jawabmu berupa apa? Menafkahi. Menafkahi. Ya, itu nomor penting, terpenting adalah memberi nafkah ya kepada keluarga. Kamu sudah kerja? Sudah? Berapa bagian, kan dapat hasil? Ya. Berapa bagian yang kau berikan, Jessica? Berapa? Ayo. Semua apa sebagian? 65%, Pak. 65%. Iya. 35 aku pegang sendiri. Saya mau tanya Jessica, kamu dikasih 65% mau enggak? Hah? Bersedia asal banyak, Pak. Wah, ya, cerdik ya. 65% tapi asal banyak sudah. Ya. Tapi satu hal ya, salah satu pemicu dalam kehidupan rumah tangga adalah keuangan. Yang membuat keretakan rumah tangga seringkali juga keuangan. Nah, keuangan terbaik kalau kalian sudah belajar ya dari bimbingan pranikah adalah dikelola bersama-sama. Firman Tuhan itu luar biasa ya. Di mana hartamu, di situ hatimu. Ya, di mana hartamu, di situ hatimu. Ya harta taruh di dalam keluarga. Maka hatimu di keluarga. Uangmu dipersembahkan pada Tuhan. Ini adalah berkat dari Tuhan, punya tanggung jawab pada Tuhan. Maka hatimu juga akan pada Tuhan. Jadi kalau pria mulai ngasih-ngasih yang lain, perempuan yang lain, hatinya ke sana. Nah, mesti uang, ya harta di mana di situ hatiku, ya ditaruh di dalam keluarga. Hati kita di keluarga, demi keluarga, kebahagiaan keluarga. Dan kalau uang dipersatukan di dalam keluarga menjadi satu kalian suami istri. Lalu mengelola bersama-sama, kalau terjadi kesalahan dalam keuangan, tidak saling menyalahkan, wong dikerjakan bersama-sama. Jadi tidak akan memberi kesempatan untuk keuangan itu saling menyalahkan dan dinikmati bersama-sama. Kesatuan harus dijaga, karena di mana kesatuan di situ ada berkat Tuhan. Tuhan sendiri memerintahkan, ke sana Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya, di mana umatku hidup rukun. Mesti dibangun komunikasi yang baik, keuangan dikelola bersama-sama, keterbukaan, sehingga tidak memberi kesempatan pada iblis. Keterbukaan itu juga menghindari kesalahpahaman. Kalau terbuka mau disalahkan apa? Terbuka, saudara. Dan firman Tuhan juga begitu, suami istri akan menjadi telanjang satu dengan yang lainnya, artinya
Orang bukan hanya tubuhnya saja, tapi seluruh kehidupannya terbuka dengan pasangannya. Ya. Ini orang tuanya Bobby, papa mamanya Bobby, bisa berdiri sebentar. Saling berhadapan, Pak. Sudah berapa lama menikahnya? 8 berapa? 82, berarti sudah 41 tahun. 41 tahun ya, dikarunia anak berapa? 4, ini anak yang keberapa? Kedua. Yang pertama sudah menikah? Sudah. Yang sudah menikah berapa? 2 sama ini atau ini ketiga? Sudah juga, oh ya. Anak yang 4 ya. Pak, saya ajak reweih kembali ya. Firman Tuhan berkata, kembalilah pada kasih mula-mula, maka saya ajak reweih kembali pada kasih mula-mula Bapak Ibu. Dulu dijodohkan apa dapat sendiri Pak? Oh dapat sendiri. Masih ingat kapan pertama kali ketemunya Pak? Oh di pastoran. Di sekolah ya dulu. Terus ibu ketemu dengan dia. Ya, terus menjalin hubungan, menikah ya. Sudah 41 tahun. Masih sisa berapa tahun tidak tahu. Tapi dibangun lebih indah. Sebuah kisah rumah tangga. Sudah 41 tahun jalani. Kisah hidup rumah tangga kita pertama kita persembahkan pada Tuhan. Lalu juga kepada anak-anak nanti diwariskan. Nah, saya mau tanya Bobby jujur ya. Bapak Ibu, ya, rukun apa banyak ributnya? Tidak usah dijawab. Karena yang paling tahu. Paling tahu, besok anakmu juga gitu. Paling tahu bagaimana orang tua. Papa, mama bagaimana? Banyak ribut atau rukun? Mana yang paling lebih galak? Nah kalau ini tidak apa-apa. Mana yang lebih galak? Bapak atau ibu? Ibu, biasa ya, ibu rada cerewet gitu ya. Bapak diam gitu ya. Pendiam ya. Ya sudah 41 tahun hidup bersama-sama. Ya, Pak, ucapkan terima kasih sama istri. Ya dilihat istrinya. Sudah 41 tahun hidup bersama-sama, kalau dikalikan 365 hari, sudah 15 ribuan ya. Wah, sebuah perjalanan yang panjang, tebal kisah hidupnya. Ya ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Ma, selama hidup kita 41 tahun. Iya, iya. Silakan Bu, ucapkan terima kasih sama suami. Ya. Terima kasih kepada suamiku Pak Leonardo Sudiono yang selalu mendampingi saya. Terima kasih. Iya. Tuhan memberkatin. Iya. Silakan Pak dicium istrinya. Iya. Masih sering dicium ya Bu ya? Oh sering ya. Makannya awet muda. Ya, silakan duduk. Loh iya, rumah tangga harus gitu. Anak tahu kalau orang tuanya itu mesra, rukun, anak bahagia. Tapi kalau bapak ibunya ribut, terus mulai perkataan cerai gitu, anak langsung sedih saudara. Tertekan jiwanya. Mau belajar tidak bisa saudara. Susah dia. Takut. Ya. Maka bangun rumah tanggamu sesuai dengan firman Tuhan. Ini Bapak Om, oh ya. Gak jadi. Ya. Iya. Ya, jadi pernikahan adalah sebuah perjalanan. Silakan dibuka di pita yang merah. Ini prinsipnya. Di Efesus pasal yang kelima. Ya. Ayat yang ke-22 sampai 24. Ini untuk istri-istri. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk pada Kristus. Jadi tunduknya seorang istri kepada suami setara dengan dia tunduk kepada Tuhan. Ya. Jadi sungguh-sungguh kalau istri itu tunduk, dia menghargai suaminya, dia bangga dengan suaminya, dia kagum dengan suaminya, dia bahagia. Tapi begitu seorang istri mulai tidak lagi tunduk, tidak lagi menghargai suaminya, tidak bangga dengan suaminya, sejak saat itu dia tidak bisa mesra dengan suaminya.
gairahnya turun, kemesraannya hilang. Dan kalau diajak hubungan pasti sudah ogah-ogahan. Karena dia sudah tidak lagi menghargai. Dan dia seperti tadi akan menjadi kecewa dalam kehidupan rumah tangga. Mesti. Jadi istri kagum dengan suaminya. Mungkin banyak kelemahan, tapi lihat sisi yang baik. Dan bersyukurlah pada Tuhan. Dan kau bahagia, jadi istri akan bahagia. Prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih seorang suami kepada istri harus setara seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih yang rela berkorban. Ketika seorang suami mengasihi istri, dia berjuang untuk kebahagiaan istrinya. Dia berjuang untuk menyenangkan hati istrinya. Dan dia menjadi bahagia. Jadi jangan jadi suami yang egois, cari kesenangan sendiri. Dan jangan jadi suami yang KDRT. Jangan jadi suami juga membuat keluarga kecewa, ya, atau istri juga. Suami istri, apa yang menyenangkan itu dilakukan, yang bikin sakit hati jangan dilakukan. Maka hidup rumah tanggamu bisa bahagia. Prinsip yang ketiga, hai anak hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini, tidak lepas pengorbanan orang tua, perjuangan orang tuamu. Dan ketika kita melakukan perintah firman Tuhan ini, orang tua kita mungkin ada kelemahan kekurangannya. Tapi ketika kita taat pada firman Tuhan, maka janji Tuhan panjang umur dan diberkati. Dan bahagia, panjang umur dan bahagia. Lalu prinsip yang keempat, ketika Tuhan memberikan karunia anak. Anak adalah pemberian Tuhan tanggung jawab dari orang tua untuk mendidik dan mengasihinya. Didik anakmu, kasih anakmu menjadi anak-anak ilahi. Anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau 4 prinsip ini kau tegakkan, maka kehidupan rumah tanggamu pasti diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri, bunga dan Alkitab bisa ditaruh dulu, dan saling berhadapan. Ya, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya, ada kelebihan, ada kekurangan, tetapi lihatlah sisi yang baik. Dan dalam pernikahan ada panggilan yang indah untuk Anda berdua. Hendaklah kalian saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling menasihati, saling menghibur di dalam Tuhan. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu kalian akan menyatakan ikrar janjimu dan tukar cincin. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Fransiskus Bobby Prasetyo dengan Jessica Ayu Ningrum. Mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Biarlah Kau saat ini hadir di tengah-tengah mereka berdua, dan mereka akan mengikrar janji mereka di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran, Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Fransiskus Bobby Prasetyo. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat, saya, Fransiskus Bobby Prasetyo, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Jessica Ayu Ningrum yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan
sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Jessica Ayuk Ningrum. Silahkan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Jessica Ayuk Ningrum menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Fransiskus Bobi Prasetyo yang berada di hadapan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Bobi, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dengan kasih Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Jessica, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya, Tuhan sendiri hadir. Tuhan akan yang menyatukan Anda dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu. Seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Fransiskus Bobi Prasetyo dengan Jessica Ayuk Ningrum, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, biar segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan,
dikuduskan, dan diberkati pernikahan Fransiskus Bobby Prasetyo dengan Jessica Ayu Ningrum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Bobby, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan. Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Jessica, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan. Oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, kehormatan. Diberkatilah Kau dimanapun Kau berada. Luar masuk-Mu Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan mempelai kembali turun bersama-sama. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan mempelai berdua saling berhadapan kembali. Saling berhadapan, ya. Bobby, kau sudah jadi suami yang sah, kau berhak membuka cadarnya, silakan. Dibuka. Sebagai simbol keterbukaan sejak hari ini, Anda berdua terbuka. Demikian juga termasuk kalau smartphone-mu di password, pasanganmu harus tahu. Kalau punya rekening masing-masing juga sama tahu. Karena keterbukaan sekali lagi akan menghindarkan kesalahpahaman dan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Ya, mempelai berdua, kalian sudah jadi suami istri. Saya silakan Bobby ungkapkan, nyatakan bahwa Jessica adalah istrimu, ya, di hadapan kita semua. Istri saya Jessica, Jessica istri saya. Kalau tidak Jessica, bukan istri saya. Suami saya Bobby, Bobby suami saya. Kalau tidak Bobby, bukan suami saya. Iya. Silakan Jessica pegang pundak suamimu. Inilah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Silakan Bobby pegang pinggang Jessica, inilah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama sampai salah satu dipanggil Tuhan. Silakan Bobby berikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya. Iya. Ya, pipi kiri kanannya. Iya. Sekarang ganti Jessica yang cium suami. Iya. 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 Bagaimana? Kalian senang? Ya silakan mau cium lagi boleh.
Semua yang menyenangkan dilakukan, yang bikin susah jangan dilakukan ya. Silakan mempelai berdua. Oh, dari gereja akan memberikan akte. Anda berdua sudah sah menjadi suami istri. Ya, silakan terima akte. Ya. Bisa ditaruh dulu aktenya. Silakan Bobby dan Jessica bersama-sama datang pada orang tuanya Bobby. Di hadapan orang tua, silakan Bobby berdiri dulu. Silakan ucapkan terima kasih sama papa mama. Silakan kalau kau sampai hari ini tidak lepas daripada pengorbanan orang tua. Silakan. Bapak, Ibu, terima kasih banyak atas doa restu. Sampai hari ini dengan segala bantuan-bantuan dan perhatian-perhatian. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Aku menyayangi kalian. Ya. Silakan Bapak atau Ibu yang mau kasih nasihat. Saya sebagai ibu, saya merestui kalian berdua. Semoga kedepannya kalian lebih baik dan saling menghormati satu sama lain. Semoga hidup rukun selalu. Jangan lupa selalu berdoa dengan Tuhan. Ya. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Bobby kepada Bapak dan Jessica kepada Ibu. Silakan orang tua tumpang tangan atas anaknya. Ya, silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Silakan Bobby, Bapak cium. Bobby pada Ibu. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Dan silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Silakan mempelai datang pada orang tuanya Jessica. Bersama-sama di hadapan Ibu ya. Silakan Jessica ucapkan terima kasih sama Ibu. Terima kasih Mama sudah membesarkan Jessica sampai saat ini. Sudah memberi restu Jessica untuk memilih pasangan Jessica. Pengorbananmu gak akan Jessica lupain. Semoga Jessica bisa membahagiakan Mama dengan memilih pasangan Jessica saat ini. Terima kasih Mama. Iya. Mama mau kasih nasihat, silakan. Nangis. Saya sebagai ibu yang melahirkan, saya merestui pernikahan kalian berdua. Komitmen yang kalian ambil saat ini adalah sebagai suami pasangan istri. Itu harus kalian pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena salah satu, seperti Pak Adi tadi bilang, untuk pernikahan itu bukan gampang. Tetapi kalau kalian belajar tetap mengandalkan Tuhan, menyertakan Tuhan dari setiap perjalanan pernikahan kalian, pasti kalian itu akan diberkati Tuhan pernikahannya sampai ke anak cucu. Itu yang bisa saya berikan. Bobby, terima kasih sudah menjadi pasangan dari Jessica. Jadilah suami yang baik, jadilah menjadi suami yang bertanggung jawab. Sekarang sudah kau ambil tanggung jawab itu sebagai dia adalah istri. Jadikan dia jadi pasangan hidupmu, saling membahagiakan dan saling mengerti. Itu yang bisa saya ucapkan untuk kalian berdua, anakku. Terima kasih. Silakan bersama-sama sungkem sama Ibu ya, bersama-sama. Ya, Bobby dan Siska. Silakan. Doa restu orang tua. Agar kami dekat padamu ya Tuhan.
bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami Ya, Jessica. dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua, Fransiskus Bobi Prasetyo dengan Jessica Ayu Ningrum. Dengarkan firman Tuhan, sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Fransiskus Bobi Prasetyo dengan Jessica Ayu Ningrum. Kembali kami bersatu hati, kami bawa bahtera rumah tangga mempelai berdua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan sertai perjalanan kehidupan mereka hari demi hari yang mereka lalui senantiasa bersama-Mu Tuhan. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil. Tuhan juga berkati keuangan mereka. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Tuhan, kami juga bersatu hati, kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Biarlah segala pengorbanan mereka tidak menjadi sia-sia. Biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari putra-putrinya bahkan sampai keturunannya, sampai pada cucunya. Tuhan berkati kesehatan mereka, berkati segala apa yang mereka kerjakan dan juga berkati keuangannya. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai berdua bersama orang tua maju ke depan, kemudian menghadap para hadirin. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang hadir. Mari kita memberikan ucapan selamat kepada mempelai berdua.